perusahaan apa? Nah, kita langsung kenalan aja sama pemiliknya. Hai Ko Alan. Halo, hai Gimana nih kabarnya nih, Ko? Baik kabarnya. Nah, ini salah satu founder dari Dreambox dan tepatnya ada di Kompleks Scientia Square Park. Ya. Kepoin sampai akhir ya sahabat UMN. Halo sahabat UMN. Nah, hari ini aku mau ajak kalian semua buat berkunjung ke salah satu perusahaan yang dibuat oleh alumni UMN. Dan dengar-dengar katanya perusahaan ini dibuat waktu dia itu masih kuliah di UMN loh. Kira-kira kayak gimana ya perusahaannya? Dan siapakah orang ini? Yuk ikutin aja keseruannya sampai selesai ya. Yuk ikutin aku. Nah, karena perusahaannya ada di sebelahnya UMN, jadi kita jalan aja ke sananya ya. Kira-kira kayak gimana ya perusahaannya? Ayo, penasaran kan pasti? So, ikutin aku sampai selesai ya. Yuk! Nah, kita bentar lagi udah mau sampai nih guys. Dan tepatnya ada di Kompleks Scientia Square Park. Dan ada di deretan ruko ini. Nih dia logonya. Perusahaannya, ayo ada yang tahu nggak sih ini perusahaan apa? Nah, kita langsung kenalan aja sama pemiliknya. Hai Ko Alan. Halo, hai Gimana nih kabarnya nih, Ko? Baik kabarnya. Nah, ini salah satu founder dari Dreambox, alumni UMN. Terus sekarang Hai. ada di kantornya. Kita mau kepoin kantornya kok. Silakan. Boleh nggak kita tur Langsung keliling? kepo. Iya, langsung tur. Langsung aja yuk. Tur. Alan, Hey. ini kita lagi mau kemana nih sekarang? Kita sekarang ini di kantornya Dreambox. Ini kita ada di lantai 2. Oke. Oke. Di lantai 2 ini ruang kerjanya ya berarti ya? Ya, ini Oke. ruang kerjanya. Wow, lagi rame banget nih sahabat UMN. Lihat ya orang-orang yang kerja. Iya, ini pantry kita. Oke. Kita biasa makan siang apa semua di sini. Nah, di situ ada tempat ya office kita lah. Nah, tempat kerja sendiri kita juga langsung ini ya, kalau kita mau lihat di sini tempat kerjanya. Nah, tempat kerja sendiri kita langsung view-nya langsung ke taman, guys. Jadi kalau kita lihat Kita ke taman langsung. Nah, di sini nih, guys. Wow, seru banget. Bisa lihat di situ ada sawah, ada kuda, Ini gitu ya. langsung berarti pemandangannya ke Scientia Square Park-nya ya? Scientia Square Park. Karena memang kita kan konsepnya di sini kan kerjanya kreatif. Jadi kadang tuh kalau idenya stuck, Butuh ya, nah, ya. butuh buat cari ide. Biar segar gitu, biar harus yang fresh. hijau-hijau memang ya. Yap. Nih, Sobat UMN, siapa yang udah mulai tertarik nih? Bisa langsung aja nih ikutin obrolan kita sampai akhir ya. Yuk! Nah sekarang aku mau ngobrol-ngobrol nih kok tentang Dreambox-nya sendiri dan Ya. mungkin perjalanan karirnya kok Alan sampai akhirnya kantor Dreambox bisa segede ini nih. Siap. Langsung aja ya. Langsung aja. Kepoin sampai akhir ya Sobat UMN. Yuk, masuk. Wah, ini salah satu ruang meetingnya juga ya? Ko, ya? Iya. Oke, luas ya ruang meetingnya nih. Sahabat Ya. UMN, sekarang kita ada di ruang meeting dan kita mau kulik-kulik nih Dreambox itu apa gitu kan? Dan gimana sih jejak karirnya Ko Alan? Aduh, siap. Wis, sudah siap kok? Siap. Oke. Nah, Ko Alan, aku penasaran sih. Dreambox ini tuh perusahaan apa sih kok? Dan sejak kapan Dreambox ini dibangun? Oke. Jadi Dreambox itu sekarang adalah perusahaan digital marketing. Kita servicesnya itu 360 ya. Jadi dari bikin branding, bikin websitenya, sampai ke sosial medianya, sampai ke campaign-campaign KOL, iklan dan segala macam. Oke, Nah, lengkap ya. Lengkap ya, benar-benar. Oke. Jadi kita mulai itu dulu awalnya dari tahun 2012. Awalnya kita tuh bikin logo gitu buat teman-teman kita dari harganya itu dulu bikin logo masih 700.000 teman-teman. Sampai bikin website gitu ya. Terus nanti ada
Dulu kita banyak banget juga dibantuin sama marketingnya UMN, dikenalin ke BNI, dapat project 50 juta dari BNI waktu itu masih kuliah. Jadi seneng banget. Terus habis itu banyak disupport juga waktu itu sama UMN, didatengin ada namanya Pak Sakti Maki, itu salah satu mentor kita. Itu beliau waktu itu punya branding apa ya, kita bilang kayak branding consultant yang paling besar di Indonesia. Nah, dia cerita, oh ternyata branding itu bisa di-charge sampai 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Kita penasaran kan gimana caranya. Kita belajar sama Pak Sakti Maki, dan sejak saat itu tahun 2015 kita dapat kliennya itu udah per project sekitar 500 jutaan. Sekarang kita kurang lebih minimal kayak project tuh mungkin di 1 sampai 4 miliar per tahun. Dan tim kita sekarang udah 110 orang. Wow, keren banget. Ini berarti dari tahun 2012. Sekarang tahun. Udah 2024, udah 12 tahun dan perkembangannya pesat juga ya kok ya. Ya, lumayan. Banyak dibantu. 1 sampai 4 miliar per tahun. Gila. Per klien. Wow, per klien ya. Oke, aku sempat ini sih, sempat coba cari-cari di Google nih, Dreambox kayak gimana. Dan kliennya ternyata banyak juga ya. Wow, keren banget. Nih, mungkin sahabat UMN ada yang pernah punya visi nih buat bikin marketing consultant ya, atau branding consultant nih. Mungkin bisa dicatat, siapin catatannya. Siapa tahu banyak informasi-informasi yang kalian bisa serap ya kan, supaya kalian bisa punya plan nih dari kalian kuliah. Kayak Koalan yang udah dari kuliah juga udah punya visi ya buat bikin ini. Gak pernah kebayang sih dulu. Gak pernah kebayang ya? Dan tiba-tiba gitu tiba-tiba oh udah sampai sini. Berarti gimana sih ceritanya pada awalnya merintis Dreambox ini? Ya, jadi awalnya sih ini ya, Dreambox tuh kita tuh mulai dari ikut kompetisi bisnis plan waktu itu tahun 2012 atau 2011 yang ngadain UMN. Nah, jadi ketemu kita waktu itu berlima gitu kan. Harus ada anak desain, harus ada anak bisnis atau ekonomi. Waktu itu kita ketemu sama partner gue, anak akuntansi, sama harus ada anak IT dan harus ada anak Ilkom. Jadi full team. Full ya, itu lengkap ya. Lengkap. Ikut kompetisi bisnis plan. Terus kita kebetulan menang juara 1, and then ya udah kita mau coba bikin itu benar-benar produknya kan. Nah tapi singkat cerita sih setelah kita research, ternyata produknya itu emang demand-nya nggak terlalu gede. Akhirnya ya udah kita ini udah bareng-bareng, kita bisa bisnis apa ya. Nah akhirnya ya coba pelan-pelan tadi kita bikin logo, bikin website gitu buat ada kenalannya siapa gitu, dan banyak dibantu sama UMN juga, dikenalin ke BNI, ke siapa gitu, ke Kompas. Actually Kompas juga salah satu klien kita juga sih di awal-awal bahkan sampai sekarang. Wow, udah gitu. Segede itu ya langsung ya, karena UMN juga under Kompas juga ya. Lumayan ya, kliennya langsung gede. Kliennya gede, tapi rate-nya waktu itu ya rate mahasiswa teman-teman. Tapi kalau nggak ada itu nggak ada sekarang ya. Betul. Itu semua faktor pendukungnya ya. Banget. Baik dibantu. Iya. Kalau awal-awal posisi Koalan sendiri ini kan sebagai salah satu foundernya ya berarti ya dari Dreambox. Nah waktu itu Koalan sendiri ini kebagian job desk-nya tuh apa sih? Memantau atau langsung menghandle juga beberapa posisi atau gimana nih? Oke, jadi kalau waktu itu kita kan services utama itu kan desain. Jadi kita kan bikin logo, bikin website. Nah, anak desain cuma gua. Jadi mau nggak mau saya yang kerja semuanya kan. Tapi happy aja waktu itu kan namanya anak kuliah, nggak ada kerjaan juga. Jadi udah kita kerja, cari duit. Nah, partner gua itu ada 2 orang, Osbert sama Daniel. Mereka berdua anak akuntansi. Nah, jadi mereka berdua ini yang cari klien. Gua yang ngerjain. Anak akuntansi tapi cari klien. Cari klien. Jadi sekarang apa ya, ibaratnya mereka benar-benar expert banget di marketing karena mereka yang cari klien. Iya, wow. Gitu. Nah, kalau posisi Koalan sendiri saat ini kan sebagai managing director ya. Itu tuh ngapain aja sih kok kira-kira? Managing director sih sebenarnya kerjaan utamanya yang mastiin supaya perusahaannya growth. Jadi tiap tahun gimana supaya grow. Kemarin kan gue actually baru jadi managing director itu waktu COVID. 2019 tuh ya. Jadi wah itu mantap sih itu. Jadi kita ngerasain gitu ya. Tiba-tiba klien kita dulunya tadi kan branding kliennya. Namanya COVID, semua klien kita yang branding tuh di hold semua proyeknya. 90% mungkin. Jadi udah nggak ada duit gitu kan. Nah waktu itu bener-bener kita tim itu ada 60 orang. Sisa hilang setengah.
sisa 30. Tapi waktu itu benar-benar harus berpikir keras gitu ya, putar otak gimana caranya supaya tetap bisa bisa survive gitu kan. Akhirnya di situ kita mutusin oke, dari tadi service utamanya branding ganti ke sosial media. Karena semua klien kita itu kan orang nggak ada yang keluar kan. Jadi budget untuk placement OOH kayak billboard gitu-gitu semua dialihin ke digital. Ya udah kita main di situ. Kebetulan ada kenalan temen, nah dapat di situ projectnya. Akhirnya sampai sekarang salah satu revenue kita yang paling besar itu mungkin dari digital, dari sosial media gitu tuh bisa 80% mungkin ya. 80%, 70% lah ya. Gitu. Karena tren sekarang juga di mana-mana pakainya sosmed ya, ya. Sosmed, bener. Kan channel utamanya ya sekarang ya. Wow, oke. Wow. Kalau dari tadi itu dengerin ternyata banyak juga tantangannya ya, Pak. Apa nih kira-kira salah satunya kan COVID nih. Kalau di awal-awal sampai saat ini nih suka dukanya dan tantangannya apa aja nih selain COVID kemarin? Selain COVID ya, sebenarnya dukanya itu ya ketika kita kan di sini bangun tim, kita udah pernah ngerasain tim dari cuman berapa 5 orang tadi ya, sampai 10 orang, 30 orang, 50 orang, sampai sekarang udah 100 orang. Nah itu ya suka dukanya ya ketika memang ada tim yang mungkin harus udah lulus gitu dari sini ya. Kadang kan alasan teman-teman semua itu udahan dari sini nih ada yang mungkin mau married, ya, mau buka usaha lagi gitu. Nah itu kadang ya ada sedih gitu ya. Cuman memang senengnya juga ketika mereka tadi ya udah lulus gitu, mungkin bikin perusahaan lagi atau apa dan masih in touch sama kita, masih baik. Itu kita seneng lihat mereka sukses. Dan bahkan banyak juga tim-tim kita itu yang udah resign, selesai kerja gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu 2-3 tahun lagi balik lagi ke tempat kita. Oh, oke. Nah, ada salah satunya ini anak women juga. Itu namanya Reza. Nggak tahu dulu Angel sempet tahu atau enggak. Nah, tapi Kak Reza ini resign 4 tahun, coba kerja di agensi lain, di perusahaan in-house gitu. Jadi dia udah muter-muter, akhirnya balik lagi ke sini jadi director sekarang. Dan sekarang salah satu yang profitnya itu paling gede di bisnis unit kita. Wow. Keren banget itu makanya. Keren banget. Dan itu anak women ya. Anak women. Wow, tuh sahabat women jangan mau kalah ya sama alumni kita nih. Udah pada sukses-sukses nih. Oke. Nah, kalau kita coba throwback sebelum Dreambox sukses nih ya. Awalnya itu modal sendiri atau gimana nih? Ada investor? Pertanyaan bagus. Jadi modal menurut gue ya, modal itu nggak cuma uang, nggak cuma capital doang teman-teman. Tapi kita tuh dulu, jadi kalau kita ngomongin modal diartikan sebagai uang, dulu kita uang semua sendiri. Kenapa? Karena kita kan bisnisnya jasa. Betul. Jasa tuh kita nggak butuh modal apa-apa teman-teman. Yang penting butuh otak sama butuh ini aja, kerja aja terus. Skill aja gitu kan. Nah, jadi kita kebetulan di bidang usaha kita ini nggak butuh modal gede-gede. Tapi kita dulu nggak ada sekarang kalau dulu nggak disupport dengan office, ya kan, dengan network klien dari Kompas. Jadi dulu kita dikasih pinjam kantor tuh 2 tahun. Dan itu value-nya mungkin ya kalau dihitung-hitung bisa hampir up to 300 juta ya. Itu. Nah, termasuk di Skystar dulu kan kita pernah dapat office di Skystar juga. Dan setelah itu ya kita bayar ke Skystar sampai 2-3 tahun, habis itu udah memang ruangannya nggak cukup, ya baru kita pindah kantor yang sekarang. Wow. Berarti di Skystar itu selama berapa tahun tuh? 2 tahun 3 tahun nih kayaknya. 2 tahun, atau 4 tahun ya. bahkan ya. Dan akhirnya langsung bikin kantor sendiri setelah 2-3 tahun itu. Wow. Kayaknya di UMN 2 tahun, di Skystar 3-4 tahun. Habis itu kantor sendiri. Wow, keren banget. Cuma butuh 2-3 tahun ya, udah ekspansinya besar ya lumayan. Aduh, banyak inilah, beruntung. Iya. Kita mau kulik-kulik nih soal Skystar nih, menarik nih. Skystar ini sendiri waktu itu memang lagi ngadain program inkubator bisnis ya. Maksudnya ada batch-batchnya itu ya kok. Boleh nggak sih dijelasin secara singkat aja nih ke sahabat UMN, kira-kira kenapa sih memilih buat join program batchnya Skystar Ventures? Jadi kita itu Dreambox itu bisa dibilang sebelum ada batch 1 itu Dreambox udah mulai.
udah mulai apa ya mentorin lah ya sama UMN dan sama Skystar sebelum ada namanya Skystar. And then ada batch 1, batch pertama waktu itu sama teman-teman apa ya, ini game, ada banyak lah startup yang lain. Nah, kita baru bener-bener apa ya, di mentorin yang bener-bener udah programnya udah cakep gitu semuanya udah rapi. Nah, jadi kenapa waktu itu kita join sama Skystar? Waktu itu opsinya adalah saya waktu itu ini ya, mau S2 ke UK, udah tinggal jalan gitu kan, visa gitu-gitu juga udah beres, atau mau coba ini lanjutin bisnis Dreambox ini. Nah kebetulan waktu itu yang dipilih, mikirnya waktu itu ya S2 kan bisa kapan aja, ya kan? Ya udahlah coba kita jalanin dulu. Kenapa? Karena waktu itu salah satu ya founder Skystar Ventures ini, Geraldine Utama bilang, kamu ini aja coba bisnis aja, nanti kakak mentorin, kakak bantuin. Nah kita pikir ya udahlah, kapan lagi? And then kita mulai coba belajar di situ, dan di prosesnya sendiri pun kita tadi ya kantor kan gratis, dapat kantor itu udah sangat-sangat berharga. Dan juga kita punya sets of mentor waktu itu mentornya keren-keren banget sih. Jadi ada tadi salah satunya Pak Sakti Maki, itu kan life changing banget ya di kita ya. Tadinya kita misalkan nge-charge ke klien bikin branding atau bikin logo itu 70 juta, maksimal banget 100 juta, 120 juta, tiba-tiba dikasih tahu, oh lu tuh bisa sebenarnya nge-charge tuh bisa kali 20 loh gitu kan. Nah itu life changing banget. Dan banyak mentor-mentor yang lain yang ngajarin soal bisnis, soal project management. Nah bahkan salah satu mentor kita dulu 10 tahun lalu gitu Angel ya, sempat kita hire juga, kita kerja bareng lagi kemarin di tahun ini gitu. Jadi dan itu semua nggak ada kalau nggak ada Skystar kan. Jadi apa ya, kita bener-bener inilah merasa terbantu banget gitu. I see. Wow, ternyata Skystar Venture juga sangat penting ya dalam mendukung merintisnya Dreambox ini ya. Oh iya. Wow. Kalau waktu itu berarti Dreambox ini even udah terbentuk sebelum ada program batch satunya itu ya. Kenapa sih mau Koalan sendiri kepikiran buat include Dreambox ke Skystar Venture? Ya karena waktu itu kita kan masih kuliah, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Ya would be nice kalau kita punya satu orang yang bisa ngajarin kita, bukan satu orang tapi ada ya banyak orang sebenarnya even better yang bisa ngajarin kita gitu. Jadi kita cuman mikirnya waktu itu gampang nih, kita kalau jalan sendiri kita mungkin kebayangnya cuma udah segini-segini aja, tapi kalau ada banyak yang bisa ngajarin kita pasti bisa growth-nya lebih cepat lagi. Betul. Ternyata benar. Keren banget. Gitu. Nah mungkin nih sahabat UMN yang udah punya visi nih buat bikin bisnis ya. Mungkin waktu kuliah dan nggak tahu gimana cara ngembangin bisnisnya, mungkin bisa ya kali ya. Daftarin aja bisnisnya di Skystar Venture ya kan. Siapa tahu bisa jadi segede Dreambox kayak sekarang. Udah masih kecil gitu. Iya. Nah kita flashback dikit ke masa kuliah nih kok. Siapa tahu nih sahabat UMN pengen tahu nih dulu masa kuliahnya Ko Alan seperti apa gitu. Dulu pas kuliah aktif kegiatan nggak sih kok? Ya. Kalau ada kupu-kupu sama kura-kura nih, Koalan yang mana? Wah kupu-kupu. Fix kupu-kupu. Kok bisa gitu ya? Iya. Berarti sama sekali nggak ikut kegiatan ya? Ada. Tapi karena waktu itu kan gue kan apa ya, angkatan pertama banget yang ada di gedung sekarang ini kan. Jadi gue tuh angkatan keberapa ya? Mungkin angkatan keempat kali ya, 4 atau 5 kan? Tahun 2009 ya? 2009, benar 2009. Jadi memang waktu itu apa ya, UMKM gitu-gitu emang belum banyak juga. Gitu. Itu kalau ini ya, pembelaan gue. Jadi UMKM belum terlalu banyak, himpunan-himpunan juga belum terlalu... Baru mulai ya? Oke. Ya boleh lah jadi alasannya. Tapi at least oke lah, karena waktu kuliah juga Koalan juga fokus untuk kembangin bisnis juga ya. Jadi itu mungkin bisa jadi pilihan juga ya buat sahabat UMN. Wah jangan jadi kupu-kupu banget lah ya. At least ada pilihan untuk bisa mengembangkan karir ya. Gitu, I see. Jadi kalau yang lain mungkin mengawali karirnya dengan kuliah dan berkegiatan ya di kampus. Kalau Koalan sendiri mengawali karirnya dengan ngembangin bisnis Dreambox ya. Oke. Kalau selama kuliah nih pengalaman paling menarik atau berkesan apa nih? Sama kuliah ya? Masih ingat gak? Udah tua guys. Kalau tanya kapan mulai 2009? 15 tahun lalu. Aduh.
Ya, jadi gini, pasti banyak memori-memori, terutama cerita-cerita lucu gitu yang lo nggak akan temuin di dunia kerja, tapi ketemuin di dunia kuliah gitu ya. Cuman sebenarnya di kuliah ini salah satu yang paling penting tuh ini ya, memang bangun relasi lah ya sama teman-teman, walaupun apa ya, bisa dibilang kayak, kita tuh dulu teman-teman bukan banyak yang anaknya owner siapa gitu, enggak juga, tapi di kantor kita sendiri itu mungkin kita sekarang punya berapa ya, 5-6 direksi, itu hampir semuanya dari UMN. Jadi apa ya, BOD-nya jadi banyak yang dulu memang teman kuliah, teman main, relasinya ya. Bahkan partner Osbert itu kan, itu teman main pingpong dulu. Ya ampun, lucu banget. Main pingpong. Sekarang bisa jadi rekan ya. Iya, jadi itulah yang ini ya. Diingat lah sampai sekarang. Dulu main pingpong sama si ini, dulu bolos gitu ya sama si ini. Seru banget. Ya. Terus sekarang malah jadi rekanan bareng ya kerjanya. Iya. Jadi emang relasi itu penting ya kok ya selama kuliah ya. Penting, jadi, sangat penting. Jangan berpikir kalau kuliah itu yang penting kuliah aja gitu. Tapi menutup relasi. Nah, siapa tahu waktu nanti udah lulus kuliah, terus bisa kenalan sama relasi yang ini, yang itu, mungkin bisa jadi jalur orang dalam ya mungkin ya, atau mungkin bisa partneran kalau misal bikin bisnis bareng. Ya, gitu. Betul. Bisa jadi catatan yang bagus nih, sahabat UMN. Oke, kalau soal mata kuliah nih, masih ingat gak nih yang paling relevan nih, atau yang paling kepake nih buat posisi atau kerjaan Koalan sendiri, apa aja sih kira-kira? Critical thinking, itu nomor 1. Terus gue lupa dulu mata kuliahnya apa ya, teman-teman. Tapi dulu tuh ada mata kuliah di mana kita ngitung apa, kalau misalkan kita jasa desain itu ngecasnya harus berapa. Kalau nanti misalkan kita ada bikin, let's say bikin desain apa, poster atau apa, nanti sama ngeprint, misalkan kliennya mau apa, misalkan kalender gitu ya, klien pengen desain kalender sama mau nyetak misalkan 1000 eksemplar gitu ya, nanti kita disuruh ngitung tuh. Dulu gue kesel banget itu. Ternyata itu berguna gitu kan. Kalau enggak gimana bisa dapat duit gitu kan. Betul. Kita aja nggak tahu harus nge-charge ke klien berapa. Iya. Itu mata kuliah yang paling penting. Jadi itu mata kuliah DKV ya? Iya, di DKV. Dan ternyata di DKV nggak cuma diajarin gambar doang ternyata ya. Karena sometimes aku nemuin nih calon mahasiswa yang kuliah di DKV tapi sebenarnya taunya DKV itu cuma gambar. Iya, itu saya juga dulu. Gitu ya. Ternyata untung ada Koalan yang bisa kasih tahu sahabat UMN nih. Kalau di DKV itu nggak cuma belajar gambar doang, tapi ternyata juga ada bisnisnya juga ya. Mata kuliah tentang bisnis. Jadi siapa tahu kalian yang mau bikin juga kayak Dreambox ini juga kalian bisa dibekalin nih informasi, pengetahuan gimana nanti waktu kalian jalanin agensinya. Wow, keren banget. Tadi kita udah ngomongin soal mata kuliah. Nah, kita mau simpulin nih kok. Jadi, Koalan tuh, menurut Koalan nih, benefit kuliah DKV di UMN tuh apa aja sih kok? Kuliah DKV di UMN. Nomor 1, kalau kita punya mindset sebagai mau buka bisnis gitu ya dari awal ya. Sorry, mungkin gini. Jadi benefit kuliah di UMN yang nomor 1, mau kita mindsetnya buka bisnis, atau kita mau even jadi kayak freelancer, atau kita mau kerja di kantor gitu ya, atau kita mau jadi influencer, itu semua ada nih ekosistemnya di UMN. Jadi kalau mau buka bisnis, kita ada juga Skystar Ventures, sudah pasti. Nah, terus kalau kita mau kerja sama orang, kita kan banyak rekrut ini ya, anak-anak UMN juga kan. Actually kita di kantor ini mungkin 60-70% itu anak-anak UMN. Nah, di anak-anak UMN ini memang udah terbukti bahwa skillnya itu paling well-rounded semua teman-teman. Jadi artinya apa? Kok bisa anak-anak UMN well-rounded dibandingin sama kampus-kampus yang lain gitu ya. Nah, itu artinya bahwa kurikulum di UMN ini memang disesuaikan sama kebutuhan di market atau di pasar. Nah, contohnya apa? Contoh konkretnya, maksudnya kalau anak UMN bisa lebih well-rounded atau siap kerja. Jadi, tipikalnya biasa kalau di UMN itu software mastery-nya. Kalau di DKV kan kita ngomongin Photoshop, kita ngomongin Illustrator, kita ngomongin InDesign. Itu semua diajarin. Kalau di kampus lain, kadang
nggak bisa InDesign atau bisa Photoshop, jago banget gitu kan, tapi cuman Photoshop doang, misalkan kayak gitu-gitu. Dan juga apa ya, kemampuan untuk conceptingnya juga biasa lebih bagus lah. Kan kadang apa ya, kita kalau ngedesain cuman bikin desain yang bagus one thing, tapi cara kita presentasi ke klien itu kan kalau bisa presentasinya excellent itu kan desain kita kesannya lebih menjual gitu. Kebetulan di sini kita dealing sama klien-klien yang high level, jadi sangat-sangat penting kemampuan untuk presentasi. Nah, terus tadi yang ketiga itu adalah kalau kita misalkan mau jadi influencer, banyaklah teman-teman di UMN ya yang jadi influencer. Terus habis itu tadi yang keempat apa tadi ya? Yang keempat itu kalau kita mau jadi freelancer. Nah, freelancer sendiri juga kita kan walaupun tadi ya tim kita udah banyak, tapi kadang-kadang tuh memang ada beberapa pekerjaan atau beberapa project yang kita nggak bisa absorb dari tim internal kita gitu. Nah, jadi kadang kita harus outsource atau kita harus kayak pakai freelancer gitu lah. Dan itu anak-anak UMN pun juga banyak loh yang sebenarnya suka freelance dan bisa bantuin kita gitu. Kadang-kadang kita cari di CDC pun juga bagus. Kita kan dekat sama dosen juga, ngobrol sama dosen mana yang anak-anak yang bagus gitu. Jadi tadi teman-teman mau jadi setelah lulus mau ngapain aja itu di UMN tuh bisa gitu. Ada ekosistemnya, ada jalurnya di situ. I see. Gitu. Wow. Jadi ternyata keterampilan anak-anak UMN itu memang sudah terbukti ya, kok ya. Nggak cuma asal ngomong doang, dan mungkin kalau sahabat UMN yang meragukan kebenaran atau fakta bahwa CDC sendiri nih yang udah tracing nih, kalau datanya 98 sampai 99% anak UMN itu udah kerja sebelum lulus gitu. Ternyata ya memang dibekalinya juga sangat banyak ya untuk dunia kerja. Wow. Oke. Nah, kalau menurut Ko Alan sendiri nih, langkah pertama yang Ko Alan ambil nih untuk memulai karir tuh apa sih? Oke. Langkah pertama yang diambil untuk memulai karir adalah tentuin dulu ya kita mau ke arahnya mana. Misalkan waktu itu kita memang mau coba ini ya bisnis design, ya karena udah fix bisnis design kita udah tahu mau ke arah situ, cari dulu kliennya. Jadi setelah kliennya ketemu, baru nanti kita menyesuaikan lah sama kebutuhan klien itu. Jadi dari sisi timnya, dari sisi cara kita manage projectnya, bahkan dari kayak spek project, harga gitu, memang disesuaikan sama kebutuhan klien. Nah, itu kalau memang mau ngembangin bisnis. Tapi kalau kita mau memang berkarir di dunia profesional gitu ya, let's say dari anak di cafe berarti mau jadi art director atau creative director. Menurut gue salah satu yang paling gampang itu cari benchmark dulu atau cari idolanya kalian siapa gitu ya. Lu misalkan mau jadi creative director, ya udah creative director idola lu siapa? Nah, nanti ya bisa reach out ke dia, bisa ngobrol-ngobrol atau at least tuh lu bisa tahu gitu loh. Kalau mau sampai ke dia ini jenjangnya kayak gimana gitu kan. Yang penting targetnya harus ada dulu. Waktu itu Dreambox juga belajar dari Pak Sakti Maki. Konsultannya mereka namanya Maki Maki. Kita waktu lucu ya. Nah, kita mau at least bisa jadi seperti Maki Maki gitu dulu. Nah, nanti perjalanan ke sana kita akan nemuin bentuk kita. Jadi kita nggak cuman kayak just wanna be another Maki-Maki gitu ya. Tapi nanti sambil jalan tuh akan ketemu, ternyata kita bisa spesialisnya di sini. Oke. Jadi gitu. Harus cari role modeling. Role model dulu. Iya. Karena kita nggak bisa ya untuk memulai karir tapi kita nggak ada pegangan. Nggak ada pegangan susah gitu. Iya. Nah, ini mungkin bisa jadi informasi juga nih buat sahabat UMN. Kalau kalian mau beneran nih mengawali karir kalian nih, kalian bisa coba cari juga role modeling yang bisa kalian contoh nih. Jadi kalian punya acuan ya untuk bisa mengawali dengan tepat nih, gitu. Oke. Pas lulus kuliah nih, atau sebelum lulus mungkin ya, kalian tuh udah terpikir belum sih memang karirnya mau di sini? Gitu. Atau dulu pernah kepikiran mau jadi apa gitu? Nggak pernah kepikir. Nggak pernah ya? Iya, dulu kepikirannya, nerusin ini kali ya, apa tokonya mak gua gitu. Oke. Iya, biasanya kayak gitu sih memang ya. Biasanya kayak gitu kan. Atau mungkin Gen Z sekarang itu ya kok, lebih ya udah kuliah aja gitu. Karena disuruh gitu. Karena disuruh. Iya, tapi rupanya kayaknya harusnya penting juga ya untuk, tapi Koalan sendiri akhirnya bisa kepikiran Dreambox ini apa sih
idenya gitu? Kenapa tiba-tiba bisa kepikiran? Oke. Jadi memang dulu kalau kita bilang ya, dulu waktu, oh ya masih sekolah, terus mau kuliah kenapa kuliah? Ya pasti karena disuruh orang tua gitu ya. Sama itu alasan nomor 1, alasan nomor 2, kalau gue nggak kuliah, gue mau ngapain? Betul. Ya kan, ya udah mau nggak mau kuliah. Itu memang bener, itu nggak bohong lah. Tapi ketika kita proses berkuliah, itu tadi loh, ketika kita udah jalanin dulu, nanti ketemu gitu jalannya mau kemana, nanti kebuka pintu-pintunya, ada opportunity-nya. Nah, tinggal nanti opportunity mana yang mau kita masukin atau mau kita explore itu berdasarkan tadi interestnya kita. Nah, kebetulan waktu itu kan ada opportunity untuk ikut business plan, kita ambil. Opportunity business plan masuk, kita ambil. Ada opportunity untuk ikut business incubator, ya kan, kita ambil juga gitu kan. Terus habis itu dapat klien apa ya kita ambil gitu. Jadi series of opportunities itu kita mau ambil yang mana. Jadi dulu awalnya itu karena kita dapat tadi banyak opportunity itu yang kita ambil jadilah kayak sekarang. I see. Jadi memang perlu peka ya sama opportunity ya. Dan mau ngambil opportunity itu ya. Jadi jangan cuma lewat-lewat aja gitu ya. Karena apa-apa, pilihan juga. Iya benar sih ya, pilihan juga ya. Tapi ya mau pilihannya mau kayak gini, atau ya mau stuck gitu ya. I see. Oke, apa sih Colin yang memotivasi Colin sendiri untuk terus maju dalam karir ini, atau mungkin memajukan Dreambox nih sampai saat ini? Yang memotivasi ya? Yang memotivasi, kalau dulu kan namanya kita bikin bisnis ya, itu udah pasti motivasinya mau jadi kaya, teman-teman. Itu realistis ya, kan? Itu realistis ya. Ya, nah tapi nanti lama-lama kita tadi ya, selagi berproses itu, selagi jalan, nanti kita lama-lama tuh kayak nyadar juga bahwa kayak, oh iya ya, ternyata ada, bukan berarti uang nggak penting, uang pasti penting, tapi ada hal-hal penting yang lain. Contohnya misalkan, oh kita sudah dipercaya sama klien kita, ya kan? Kita udah dikasih kepercayaan, dan kepercayaan itu nilainya kan juga besar gitu ya. Kita nggak boleh ngecewain mereka. Terus habis itu dari tim juga sama. Tim kita kan udah banyak ya, udah ratusan. Ketika kita timnya ratusan tuh kadang kita jadi nyadar gitu, dulu kita bikin Dreambox supaya gua kaya gitu kan. Tapi sekarang udah beda gitu. Sekarang gimana caranya Dreambox ini, kalau kita ini ya, gue cerita ke tim di satu kantor selalu bilang kayak Dreambox ini kayak satu mata air. Gimana caranya supaya mata air ini bisa semakin besar dan bisa mengalir terus supaya semua yang hidup di sini nih bisa tetap hidup gitu. Iya kan? Jadi nanti ketika nanti ada waktu, nanti pasti ada waktunya di mana mungkin bukan gue lagi gitu ya, tapi nanti ada anak-anak yang lain. Gimana caranya supaya semua tetap bisa minum dari mata air ini, gitu. Karena sekarang ya mikirnya gimana supaya sustainable, gimana supaya sistemnya bagus, gitu ya, bisnisnya bisa terus berkembang. Jadi motivasinya itu sih dari klien sama dari tim. Mata air ini maksudnya ya karena ini udah jadi mata pencaharian juga ya. Betul. Semua kan hidup dari sini. Banyak yang depend ya di sini ya. I see. Nah, itu mungkin bisa jadi catatan kalian juga ya. Kalau mau jadi pebisnis, kalian juga perlu jangan cuma mikirin cuannya aja. Tapi ternyata waktu berjalannya bisnis, ternyata ya orang-orang yang bekerja untuk kita ini juga butuh kita ya. Gimana cara make the business itu grow ya kan, dan sustain ya. Bener. Jadi kalau nambahin sedikit nih Angel ya. Jadi di Dreambox itu ada satu values kita punya 4 values. Salah satunya itu ada 110% namanya. Dari dulu bener-bener kita ini banget ya. Jadi 110% tuh dimana kita nggak boleh cuma ngasih 100%. Kita harus ngasih lebih. Klien expect 100%, kita kasih 110% gitu kan. Leader-leader di sini juga mikirnya, ini tim saya sekarang kapasitasnya 100%. Gimana caranya supaya kapasitas tim saya bisa jadi didorong jadi 110%. Nah, jadi untuk kita bisa 110% itu kan nggak gampang. Harus benar-benar effort banget kan. Nah, ketika di satu tim itu semua dan timnya udah besar itu ya, semua benar-benar mati-matian 110%, berdarah-darah, banyak kita yang nangis-nangis gitu kan. Kan namanya kita di agency ini kan gila banget itu ya. Dari klien diomelin klien gitu, udah biasa lah. Nah, ketika bareng-bareng ini kita kayak susah bareng gitu ya, seneng bareng, itu nanti akan muncul ya, kesadaran di mana kayak, oh ternyata kita nih nggak bisa sendiri gitu di sini semuanya ini. Jadi kita nih bener-bener bisa sampai di titik ini karena kita bersama-sama. Nah, ketika muncul kesadaran itu baru tadi tuh kayak gimana caranya supaya semua itu bisa happy bareng-bareng. I see. Jadi emang juga
kayak asasnya ini deh. 5C-nya women. 5C-nya women ya. Caring ya kan? Iya benar. Iya. Karena ya memang butuh kerjasama juga ya, teamwork juga ya untuk bikin bisnis. Gak cuma Koalan doang yang bikin ini bergerak, tapi ya gimana semua ya. Wow, banyak insight baru nih. Siapa tahu nih kita sama-sama ya sahabat UMN punya visi buat jadi pebisnis juga kali ya, kayak Koalan ya. Role modelingnya jadi Koalan nih sekarang nih. Berat ya. I see. Kan dari tadi kita udah dengerin nih kesibukannya Koalan, gimana tantangan-tantangan yang Koalan hadapi nih. Gimana sih cara Koalan ini menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Koalan? Oke. Jadi kalau Gen Z bilang kan banyak work-life balance ya teman-teman ya. Work-life balance. Yes. Nah, sebenarnya kalau Jeff Bezos bilang dia tuh nggak percaya work-life balance. Karena dia kerja kayak orang gila gitu kan. Jadi kadang dia kerja dari jam 7 pagi sampai ya jam 7 pagi lagi atau sampai jam 3 pagi gitu. Tapi dia bilangnya itu kalau dari Jeff Bezos bilangnya work-life harmony. Jadi work-life harmony itu kuncinya adalah di saat kita perlu sprint gitu ya. Kita perlu ngejarin bener-bener gitu kan. Kadang-kadang ada deadline, ini nggak mau harus begadang, harus weekend harus kerja gitu ya. Kadang-kadang memang harus ada yang sacrifice, tapi selama itu worth it, ya udah kita kerjakan gitu. Tapi kan kita nggak setiap hari seperti itu selama 1 tahun kan. Paling seminggu gitu kan. Paling lama sebulan gitu kan. Agak-agak mulai gila dikit gitu kan. Tapi habis itu kan cuti dulu atau bisa napas dulu gitu kan. Jadi yang penting itu kuncinya kita tahu kapan harus kita push, kapan kita harus kayak mundur sedikit gitu ya. Kita harus lebih laid back sedikit. Nah, asal kita tahu tadi waktunya itu, sebenarnya semua oke. Karena kalau kita berfokus cuman sama work-life balance doang, nih teman-teman nih, kalau kita cuman fokusnya, saya nggak mau stres gitu. Hidup saya harus seimbang gitu. Lu nggak akan kemana-mana sih, gue jamin sih. Menurut lu nih ya, Elon Musk, emang dia tuh hidupnya nyantai-nyantai gitu. Menurut lu Bill Gates dia nggak pernah begadang, nggak mungkin kan? Semua orang sukses di sini, even siapa? Pak Jokowi, Pak Prabowo, semuanya lah. Pasti dia tuh pasti nge-push, nggak mungkin nggak. Syaratnya kita tahu batasan kita. Jadi nge-push itu jangan sampai kita break gitu kan, jangan sampai burn out. Burn out sekali 2 kali juga it's fine lah menurut gua. Yang penting kita tadi tahu kan purpose-nya arahnya kemana, dan kita tadi coba, ini waktunya memang kita nge-push, ini waktunya kita liburan. Nah, nanti liburan mana 2 minggu. Iya. Itu balance-nya di situ ya. Balance-nya di situ sebenarnya. Tapi kalau udah kerja, ya udah fokus kasih yang terbaik ya. Kasih yang terbaik. I see. Nah, itu buat mindset yang masih harus work-life balance. Nggak boleh diganggu di luar jam kerja nih ya. Susah. Bisa nggak? Ya? Bisa. Tapi kayak lu, ya ampun masih muda gitu ya. Nggak mau, emang lu kayak bos yang duitnya udah 5T gitu kan? Kan nggak gitu. Kalau hidup lu udah selesai sih boleh gitu ya. Duit lu udah selesai boleh. Tapi kalau belum, dan memang mau itu yang dicapai, mau sukses banget, nggak bisa sih. Push the limit gitu ya. Harus push the limit. Tapi tahu batasnya. Push to the limit juga. Oke, terakhir nih, apa nih rencana ke depan buat Koalan nih? Buat Dreambox mungkin, atau mungkin Koalan sendiri gitu. Rencana ke depan sih sebenarnya cuma satu sih, sebenarnya cuma yang ngembangin Dreambox saja, supaya tadi itu teman-teman semua mata airnya ini bisa semakin besar, bisa makin banyak orang yang kita bantu di sini, dan juga kita sih terus melakukan gimana caranya supaya orang-orang yang tadi dapat di mata air Dreambox ini juga semakin lama semakin berkualitas, semakin grow. Jadi jangan sampai, ini mata air kan kita udah jaga susah payah loh ini loh. Jadi kalau ada yang bilang, proyeknya gede-gede, jadi jadi owner enak gitu ya, belum tahu dia. Salah banget. Nah, belum tahu nih namanya owner itu nggak gajian berapa kali belum tahu. Yang lain kan gajian setahun berapa 13 kali kan sama THR. Nah, ini kalau owner berapa nggak tahu kan. Iya. Bisa 13 kali itu luar biasa. Ya kan? Iya. Terus belum kalau ya banyak lah intinya kita yang di sacrifice di sini ya. Aset-aset pribadi kadang kita pakai juga buat kepentingan kantor dan sebagainya. Nah, jadi mata air tadi ini udah dibuat dengan susah payah, dan susah payah bukan cuma dari susah payah gue doang. Jadi yang sudah dibuat dengan susah payah ini gimana caranya supaya orang yang masuk dari sini itu benar-benar qualified dan orang yang punya kayak ownership yang sama gitu. Jangan cuman yang masuk sini cuman orang yang mau
ngambil untung doang, yang mau minum doang, tapi tidak mau menabur gitu. Nah itu makanya kita bener-bener apa ya, filter terus gitu ya. Jadi kita berharap semua orang di sini juga bisa grow. I see. Wow. Plannya ngembangin Dreambox nih. Mungkin buat sahabat UMN nih yang mau kepo-kepoin Dreambox nih, atau mungkin mau apply di Dreambox, boleh ngepoin kemana nih kok? Boleh ngepoin ke Instagram kita. Jadi ada yang isinya portfolio kita, itu namanya dreambox.id. Sama kalau yang mau tahu kehidupan di balik Dreambox itu apa, itu live@dbx. Wah, ada IG-nya sendiri nih. Wah, mungkin kalian yang masih pengen tahu nih Dreambox kayak apa, kalian juga bisa langsung lihat ya kehidupan karyawan-karyawan yang ada di sini ya. Bisa. I see. Oke, ditunggu ya teman-teman yang mau apply di Dreambox nih. Kalian nungguin di pintu nih. Silakan. Oke. Yang apply ke kita by the way ini. Apa tuh? Sehari itu kita bisa dapat 200 sampai 300 CV ya, teman-teman. Jadi kita sangat-sangat selektif. Good luck. Ya pastinya ya tadi Koalan ada spill dikit ya, kalau sahabat UMN tuh banyak yang juga apa ya, udah rounded ya, well rounded skillnya ya. Jadi ya mungkin kalian bisa show your best ya kan. Dan siapa tahu kalian bisa masuk ke Dreambox juga. Ketemu Koalan. Kalau show your best pasti bisa. Betul. Oke, terakhir banget nih, penutup nih. Ada nggak sih tips atau saran nih buat sahabat UMN yang mungkin sekarang baru mau kuliah nih di tahun depan, atau yang sekarang lagi kuliah nih? Apa tips suksesnya nih dari Koalan? Tips suksesnya? Jadi tips suksesnya itu adalah kita harus pintar-pintar lihat opportunity tadi Zinjal. Jadi kadang itu kita dikasih banyak opportunity tapi kita nggak tahu mungkin. Atau udah tahu tapi nggak diambil, dari kayak Angel bilang ya kan. Jadi opportunity-nya tuh kita harus peka gitu ya sama opportunity, dan ketika ada, kalau memang itu sesuai sama life goal kita ambil gitu kan. Nah, kita banyak banget ya teman-teman di UMN ini yang memang apa ya, sukses itu. Actually tadi gue habis ketemu dan makan siang sama salah satu anak UMN juga, dia dari IT dan punya perusahaan kripto di Singapura. Oh itu keren banget. Punya perusahaannya? Punya perusahaan kripto di Singapura. Jadi dia ya gue nggak bisa sebutin tapi banyak ngerjain project-project kripto yang gede-gede dan kantornya di Singapura. Partnernya pun orang Singapura juga. Keren banget. Dari kita. Tapi ketemunya di sini makan bakmi di Gading Serpong, guys. Iya, ketemu. Lebih keren. Kangen lah ya. Itu juga pernah kerja di Dreambox juga ya berarti ya? Enggak, dia nggak pernah kerja di Dreambox. Tapi ada salah satu apa ya, tim kita dulu pindah ke tempat dia. Gitu. I see. Nah kita juga nggak ada masalah. Maksudnya kayak kan kita di sini tadi ya pengennya semua benar-benar bisa grow bareng. Kalau memang apa tadi ya bisa nggak di Dreambox tapi bisa grow lebih bagus, kita seneng. Karena kita yakin ketika nanti dia grow. Dan dia kan ingat ya dulu waktu di Dreambox seperti apa, baik nanti akan balik lagi kok. Itu sangat percaya gitu. Sambil lihat ke Angel gitu ya. Jadi aku nih. Oke. Buat teman-teman nih, mungkin sahabat UMN yang pengen kepoin Koalan atau mungkin pengen tanya-tanya sama Koalan nih, tipsnya lebih dalam lagi gitu kan, boleh kepoin kemana nih kok? Bisa lewat Dreambox tadi, boleh di dreambox.id, Instagramnya, atau live@dbx tadi. Oke, kalau gitu, thank you banget ya Koalan. Kita udah disambut di sini, udah diajakin keliling kantor Dreambox. Nah mungkin kita sudahi perbincangannya hari ini. Nah mungkin sahabat UMN tadi ya, kalau yang mau kepo-kepoin Dreambox bisa langsung aja visit di websitenya atau visit di IG-nya ya. Oke, kalau gitu buat sahabat UMN yang pengen tahu tentang UMN juga, kalian bisa cek di websitenya www.umn.ac.id. Dan jangan lupa untuk pantau semua media sosialnya UMN, mau YouTube, IG, TikTok. Jangan lupa juga buat follow dan like video ini juga. Kalau boleh komen ya di bawah ya. Ayo komen teman-teman. Komen. Thank you ya Koalan buat hari ini. Sukses terus buat Dreambox. Oke, bye-bye sahabat UMN. Bye-bye. Tapi nanti Mas Novi langsung balik gitu. Oh. Ayo, action.